Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap pada hari ini Tuhan tetap juga menyertai dan dirasakan berkat-Nya oleh saya, saudara, dan kita semua. Hari ini kita masih akan sama-sama merenungkan tentang bagaimana menjaga hati kita untuk tetap bersih sehingga tidak dicemari oleh rupa-rupa pengalaman dalam hidup kita, oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kejengkelan, oleh dendam dan macam-macam, bahkan kesedihan yang berlarut-larut. Saya mau mengajak kita untuk menghayati hal ini, dan saya berharap biarlah ini menjadikan berkat buat kita dan kita memiliki hati yang baik untuk menjalani hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan hal ini. Kita akan bersama-sama membaca dan mencermati firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang penting untuk membersihkan sesuatu. Kita harus tahu caranya. Ya, ada yang dibersihkan dengan air cukup, tapi justru ada yang tidak dengan air, tapi malah dengan tisu. Misalnya, kalau kita pakai make up panggung itu, lalu kita ambil air dibersihkan, nggak jadi. Itu justru malah dengan tisu dulu. Caranya, caranya. Yang kedua, selain caranya, sarananya, alat yang dipakai. Cara, sarana. Yang ketiga adalah niat. Tahu caranya, alatnya dapat, tapi nggak niat, ya nggak bisa. Nah, cara, alat, niat. Begitu juga dengan membersihkan hati. Membersihkan hati, caranya adalah menyadari bahwa kita tidak mungkin membersihkan hati kita ini sendiri tanpa intervensi dan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya di Alkitab yang tadi kita baca dikatakan, bersihkan, buanglah ini itu. Lalu bagian yang kedua ada caranya, yaitu terimalah firman. Terimalah firman. Caranya kita menyadari alatnya adalah firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya tentu adalah niat. Karena apa? Di sana dikatakan, karena itu akan menyelamatkan jiwamu. Sebab kalau tidak, hati kita gampang panas, hati kita gampang patah hati, sempat. Hati kita gampang dendam, panas hati, patah hati,
kemudian kita juga menjadi tidak tenang dalam hidup, dan itu membuat kita tidak diberkati. Tapi saudara bayangkan, kalau kita masing-masing menjadi orang yang hatinya bersih, berbuat baik, dan kita akan mendapatkan kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk membersihkan hati kita dengan Tuhan yang menolong, tapi juga dengan niat yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menganjurkan sesuai dengan firman-Nya, untuk bisa melakukan itu, maka kita juga harus sungguh-sungguh untuk berupaya dengan disiplin rohani yang benar. Disiplin rohani yang dimaksud adalah biasakanlah untuk punya relasi dengan Tuhan secara khusus, misalnya dengan berdoa. Biasakanlah dengan puji-pujian dan menghayati kasih Allah melalui puji-pujian. Bukan puji-pujian yang sekedar enak musiknya, jedak-jeduk, jedak-jeduk, tapi yang ada maknanya. Dan kita menjadi dikuatkan. Saya suka dengan pujian ini. Sabar dalam susah sukarmu, sabar dalam susah sukarmu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Saya suka dengan lagu yang sederhana itu, dan melalui pujian ini saya dikuatkan. Saya berdoa dan Tuhan menolong. Tidak cukup itu, kita membaca firman Tuhan. Bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab belajar untuk membersihkan hati. Saya teringat akan Daud. Dia mengatakan begini, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi, itu membutuhkan niat, dan itu dilakukan dengan disiplin rohani yang baik. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, mari kita jalani hari kita dan latih untuk memiliki hati yang bersih. Dan caranya biar Roh Kudus yang menuntun kita sediakan hati, tapi juga niat, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami, memiliki hati yang bersih, dan semoga Roh Kudus yang menolong kami, dan semoga disiplin rohani, yaitu doa, pujian, tetapi juga puasa, bahkan firman yang kami hayati, itu membuat kami semakin dikuatkan. Biarlah niat kami ini diberkati, dan kami jalani hari ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.